Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang konsep eksistensial. Perkenalkan, nama saya Kisma Aruna Jalanidi. Yang kedua ada Fitria Eka Ramadhani. Anggota ketiga ada Muhammad Nasrul. Konsep eksistensial yaitu pandangan eksistensial akan sifat manusia ini. Sebagian dikontrol oleh pendapat bahwa signifikan dan keberadaan kita ini tidak pernah tetap, melainkan kita secara terus-menerus mengubah diri sendiri melalui proyek-proyek kita. Tujuan eksistensial. Yang pertama, menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Yang kedua, menghapus hambatan aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menentukan dan menggunakan kebebasan dan memilih, memperluas kesadaran diri. Yang ketiga, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas memilih dan memperluas kesadaran diri. Peran dan fungsi konselor. Yang pertama, menyajikan pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi. Yang kedua, menyadari peran dan tanggung jawab konselor. Yang ketiga, konselor harus terlibat sebagai pribadi yang menyuruh dengan klien. Terus yang ketiga, mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak di tangan klien. Memandang konselor sebagai model yang dapat menentukan pada klien potensi bagi tindakan dan kreativitas positif, memberi kebebasan pada klien serta meningkatkan kebebasan klien. Teknik-teknik konseling. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Yang pertama, penerimaan. Rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. Baik, di sini saya akan melanjutkan karakteristik konseling. 1. Eksistensial bukanlah suatu aliran, melainkan sesuatu gerakan yang memusatkan penyelidikannya manusia sebagai pribadi individual dan sebagai ada di dalam dunia. 2. Adanya dalil-dalil yang melandasi. Yang ketiga, berusaha melengkapi bukan menyingkirkan dan menggantikan orientasi-orientasi yang ada dalam psikologi. 4. Sasaran eksistensial mengembangkan konsep yang komprehensif tentang manusia dan memahami manusia dalam keseluruhan realitas eksistensialnya. Tujuan utamanya adalah menentukan kekuatan dasar, tema, atau tendensi dari kehidupan manusia yang dapat dijadikan kunci ke arah memahami manusia. Hubungan konselor dengan klien. A. Adanya hubungan psikologis yang akrab antara konselor dengan klien. B. Adanya kebebasan secara penuh bagi individu untuk mengemukakan masalah dan apa yang diinginkan. C. Konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan keluhan serta perilaku individu dengan atau tanpa sanggahan. D. Unsur menghargai dan menghormati keadaan diri individu merupakan kunci dasar yang paling menentukan dalam hubungan yang diadakan. E. Pengenalan tentang keadaan individu sebelumnya juga keadaan lingkungan yang sangat diperlukan oleh konselor. Tahap konseling. A. Ada tahapan awal. B. Tahapan pertengahan. C. Tahapan akhir. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan eksistensial. A. Teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam pengembangan dan percaya diri. B. Memanusiakan manusia. C. Bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. D. Pendekatan terapi
eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir. Kekurangan eksistensial. 1. Dalam metodologi bahasa dan konsepnya mistikal. 2. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik tegas. 3. Terlalu percaya pada kemauan klien dalam mengatasi masalahnya. 4. Proses terapi memerlukan waktu yang panjang dan ketidakpastian kapan berakhir. 5. Memiliki keterbatasan penerapan pada kasus level. Teknik-teknik yang digunakan konseling eksistensial. A. Penerimaan. B. Rasa hormat. C. Memahami. D. Menenteramkan. E. Memberi dorongan. Asumsi perilaku bermasalah konseling eksistensial. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang memiliki manusia, sehingga kesadaran tidak sepenuhnya berfungsi secara penuh. Adapun asumsi perilaku bermasalah konseling eksistensial dipengaruhi oleh tidak terbentuknya aspek-aspek seperti kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab, keputusan dan kebutuhan akan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.